Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat nasihat motivasi, kali ini saya mencoba untuk menceritakan satu kisah yang mudah-mudahan juga bisa menjadi nasihat kita bersama dan juga solusi bagi yang memiliki masalah yang sama. Ada seorang istri yang merasa dizolimi dan ini kedudukannya adalah istri yang kedua. Bentuk kezolimannya bukan dari sisi nafkah materi, akan tetapi dari sisi pembagian jatah menginap atau tidur. Karena kalau dalam poligami itu selain ada nafkah zahir seperti makan, tempat tinggal, pakaian, itu juga ada namanya jatah menginap. Istri yang kedua ini merasa dizolimi karena suami menginap hanya sehari, ya, dalam kurun 10 hari sekali, 15 hari sekali, kadang paling pendek ya 7 hari sekali, hanya semalam saja. Padahal istri pertama tahu kalau suaminya punya istri lain. Ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam sisi ini. Maka nasihat saya kepada suami agar memiliki sikap tegas, sikap gentle sebagai seorang suami dan sebagai seorang pemimpin untuk konsekuen dari amal yang sudah dia lakukan, yaitu amal poligami. Jadi jangan sampai semangat bergaya untuk memiliki 2 istri, tetapi di satu sisi ternyata melakukan satu kezaliman. Menurut saya kurang gentle. Kalau posisi seperti ini biasanya disebabkan karena suami ini takut sama istri yang pertama. Jadi kalau mau izin atau ya memberitahu tidak berani. Ini harusnya tidak terjadi pada orang yang berpoligami. Maka tindakan yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah menjelaskan kepada istri bahwa ada hak saudaranya yang harus dipenuhi, yaitu jatah menginap tadi. Dan jangan sampai istri ini memakan haknya orang lain. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan. Nikah ini kan yang diinginkan adalah apa? Litaskunu ilaiha, atau cenderung, atau sakinah lah. Pengenlah ketenangan. Baik itu dia punya istri 1, 2, 3, atau 4, itu kan ketenangan itu diharapkan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kalau sudah mengambil hak orang lain, ini akan menjadi bencana bagi istri pertama. Dan menjadi bencana bagi suami kalau tidak mau mengingatkan. Apalagi takut-takut begitu. Na'udzubillah min dzalik. Terus kemudian nasihat saya bagi istri yang pertama, berikan haknya saudaranya itu. Dan bantu suami untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dan ini harus ketemu antara suami, istri pertama, istri kedua. Lalu kemudian dikomunikasikan tentang jatah menginap ini. Jangan sampai di antara salah satunya memakan hak ya salah satu yang lain. Ini kalau sudah memakan hak ini bahaya. Nah, bertemulah, nah, nanti disitulah diminta keridhoannya. Ya, karena mereka akan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yaitu saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Ya, barangkali ketika pembagian itu ya, ada niat untuk bersedekah atas harinya atau bahkan memberikan harinya. Nanti kalau misalnya pada sewaktu-waktu apakah mengganti ya atau menyedekahkan harinya, ini kan harus dikomunikasikan bersama sehingga suami dan kedua istrinya ini akan memiliki sebuah kehidupan rumah tangga yang lebih tenang. Jadi kalau selama ini tidak dikomunikasikan, maka yang terjadi adalah konflik dan menahan perasaan yang begitu lama. Kapan ini selesainya gitu? Lah kalau memang suami ini tidak bisa berbuat adil, maaf ya, satu saja istrinya gitu. Karena apa? Ini jelas tidak bisa adil. Dan ketidakadilan ini akan berbahaya bagi seorang suami. Nanti di hadapan Allah SWT dia akan berjalan miring. Inilah mungkin sedikit nasihat atau solusi bagaimana seorang suami yang memiliki 2 istri yang tampaknya gagah, tapi begitu dia tidak berani menyampaikan kebenaran kepada istri yang pertama tentang masalah jatah menginap ini, ya itu menunjukkan tidak gagah. Justru itu kelemahan sebagai seorang pemimpin. Kalau bahasa saya ya malulah sama Allah. Kalau memang tidak bisa berbuat adil, satu saja. Saya kira ini yang mudah-mudahan menjadi solusi. Wallahu a'lam bishawab.